Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang, sampai bertemu lagi ya di jam ketiga, yaitu mata pelajaran IPA bersama saya. Ya, silahkan, di sini ada beberapa kotak yang ingin saya akan bahas, yaitu KD, SK, indikator, dan materi awal ya, mungkin evaluasi nanti di pertemuan akhir. Nah, sedikit saya paparkan biografi saya atau identitas saya agar rekan-rekan atau anak teman-teman di sini anak kelas 3 terutama yang 9D sampai 9E lebih kenal dengan saya ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu kompetensi dasar. Di sini ada 6 komponen kompetensi dasar. Yang pertama menjelaskan keterkaitan antara struktur, yang kedua fungsi dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin atau ovulasi, yang keempat menstruasi, kelima fertilisasi dan pemberian ASI, yang terakhir kelainan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Nah, nanti mudah-mudahan saya dapat membentuk suatu kelompok meskipun secara daring. Bagaimana mekanismenya saya sedang memikirkannya. Silahkan sekarang membentuk sementara ya, kelompok sementara. Silahkan boleh masing-masing yang bisa bekerja sama dengan baik. Nah, masuk lagi ke standar kompetensi. Ini standar siswa agar memahami materi IPA di bab 1 ini mengenai sistem reproduksi manusia, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada saling temas ya. Apa itu implikasi? Implikasi yaitu hasil akhir temuan dari suatu proses ilmiah yang ditemukan oleh para ilmuwan. Dan apa itu saling temas ya, perlu kalian pahami. Saling temas itu suatu singkatan yang berarti sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat ya. Itu semua pengertian-pengertian dari implikasi dan saling temas yang ada pada standar kompetensi. Jadi IPA sendiri ruang lingkupnya sangat luas ya. Yang terakhir indikator. Indikator ini suatu pokok yang mendukung atau penunjang dari keberhasilan siswa. Di sini ada 2 yang saya udah ringkas. Mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, yang kedua, refleksi diri terhadap nilai-nilai moral, agama dengan makin matangnya sistem reproduksi. Terutama pada kelas 9 ini mungkin sudah banyak yang sudah balik atau sudah pubertas ya, dengan lawan jenis, misalkan sudah tumbuhnya bulu-bulu halus misalkan. Terutama perempuan kan sudah adanya menstruasi. Nah, di sini jangan sampai refleksi diri ini ke arah moral yang tidak baik atau menyimpang dalam ajaran agama. Jadi ini hanya teori yang perlu kalian pahami baik-baik. Itu untuk indikator, jangan sampai penyimpangan diri. Nah, kita lanjut ke materi sistem reproduksi pada manusia. Ini materinya. Jadi yang melatar belakangnya apa? Mengapa sih adanya bereproduksi dalam manusia itu? Nah, pasti penting ya. Kira-kira jika tidak bereproduksi apa misalkan akibatnya? Ya tentunya tidak akan ada generasi selanjutnya. Itu kuncinya ya. Jadi pengertian reproduksi itu sendiri yaitu kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan yang baru. Nah, itu pengertiannya. Nah, adapun tujuannya untuk reproduksi yaitu makhluk hidup bereproduksi berarti untuk mempertahankan keberadaan jenisnya atau spesiesnya jika pada tumbuhan. Nah, demikian juga manusia. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan yang kita sebut jenis kelamin, dan diatur oleh sistem reproduksi untuk prosesnya. Keduanya saling berkaitan atau saling membutuhkan satu sama lain sehingga yang disebut dengan perkawinan. Cukup sekian dulu ya untuk materi kali ini. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Silahkan nanti kalian jawab di kolom komentar video ini dengan menyertakan nama.
Pertanyaan yang pertama, apa itu implikasi? Pertanyaan kedua, apa itu saling temas? Dan yang terakhir, apa pengertian dari reproduksi? Nah, silahkan tuliskan nama dan nomor absen beserta kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.